Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adi Sadikar. Di kesempatan hari ini semoga sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, dulur-dulur semua diberi kesehatan, diberi kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Oke kawan, di video kali ini adalah video cara agar timun itu buahnya banyak. Dan ini alhamdulillah kita silaturahmi ke petani. Ya ini aslinya itu bukan petani Pak Guru, tapi ini terjun di bidang pertanian dan hasilnya sangat luar biasa. Nanti itu Pak Guru itu akan sharing-sharing bagaimana caranya timun itu bisa berbuah banyak dan bijinya itu bisa mentes-mentes. Karena apa? Karena timun yang kita tanam ini adalah timun polinasi kawan. Jadi timun yang dijual itu adalah bijinya. Jadi sangat bagi petani itu sangat membutuhkan tawan yang sangat luar biasa karena pemupukannya itu harus seimbang. Jadi nanti kita akan sesi wawancara dengan Pak Lulut sekaligus sebagai petani, sebagai KPU, ya ini komplit ini Pak Guru, luar biasa ini. Ya ini langsung aja ke sesi wawancara ini Pak Lulutnya. Alhamdulillah kita sudah bisa silaturahmi ke tempatnya Pak Lulut dan timunnya ini seperti ini. Lah biasa maksud ini loh, makanya saya sampai datang ke sini nih yang ini ki mergo timune ki apik ngono lho. Dadi tak tekani ngono lho. Mbok menawa kok kanca-kanca ki iso terinspirasi dadi bisa menjadi petani timun. Dan bagaimana caranya kok timunnya Pak Lut itu bisa tumbuh seperti ini? Tidak lama-lama lagi kita langsung sesi wawancara. Bagaimana Pak Lut? Monggo. Oke Mas, terima kasih atas waktunya ya. Ini sebetulnya terlalu berlebihan Mas. Iya, terlalu berlebihan karena ya gimana ya, saya bukan seorang petani, hanya coba-coba menanam gitu saja. Tapi kebetulan ini ya, kebetulan mungkin karena faktor keberuntungan ini buahnya seperti ini dan ya lumayan lah ya, bisa dikatakan banyak ini. Ya inilah timbang yang jadi orang yang berilmu itu pasti merendah. Saya kan hanya 4 Mas ya, 4. Ada ini kebetulan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ini kan rata-rata 7 katanya. Iya. Biarpun ya ada yang 11 juga, ada yang 12. Dan mungkin selebihnya itu juga reneng ya Mas. Iya. Jadi mungkin teman tadi yang ditanyakan tadi kan yang biar buahnya ini banyak Mas ya. Terus jadi banyak dan jadi. Itu sebetulnya gampang ya, gampang. Yang pertama itu jenis anunya Mas, jenis timunnya oh, ini ya. Yang pertama itu ya. Kedua triknya atau pupuknya. Ya. Yang ketiga saat polinasi ya, terus betul-betul terkondisikan bagaimana supaya buah itu dapat jadi semuanya. Jadi kalau kita hanya polinasi mungkin 5 atau 6 itu saya yakin itu mesti jadi Mas. Karena jadi berarti ya salah orangnya maksudnya ya. Tapi enggak Pak. Jadi kita kan di sini sharing ya. Biasanya kan ini kok pabrik. Kalau harganya itu mahal itu mesti sulit. Nah, wis kunci nih. Harganya murah itu biasanya yo rodok penak. Tapi semuanya itu yang namanya tumbuhan tentu dapat kita apa ya, rangsang kalau hanya untuk buah. Umpamanya ada jenis timun A, itu setiap cekoknya ini tidak keluar ranting atau tidak keluar seritnya. Itu formula saya kalau pertama itu ya, mulai gini saja dari awal saja ya, saya jelaskan. Pertama itu olah lahan, maksudnya cangkul, dalam artian olah lahan itu cangkul saja. Secara umum kan seperti itu. Ini yang pertama saya lakukan, baru olah lahan yang kedua. Olah lahan sebenarnya itu kan bukan nyangkul sebetulnya, tapi memperbaiki unsur hara yang ada di dalam tanah. Itu saya kasih musuh alami dari bakteri atau jamur yang ada, yaitu saya gunakan Triko, Yus Monggo Triko, Dharma apa Triko Plus apa Bang Triko, terserah lah pokoknya sejenis itu ya, Agen Hayati. Itu yang pertama. Kemudian pembenah tanah selanjutnya untuk kita dosisnya, Pak? Untuk dosis. Untuk dosis itu kalau kita kocorkan itu 1 kubik ya, 1 kubik air itu berarti 1 kubik itu 1000 liter ya? 1,5 kilo Triko.
setengah kilo terigu itu untuk airnya 1 kubik. 1 kubik. Kemudian kita kocorkan pada lubang-lubang tanam ini. Berapa mili per lubang? Iya, secukupnya. Kalau saya yo Los. pokoknya turah yo tak balik neh ora apa. Oh ya. Jadi seandainya sudah 1000 lubang itu kita kasih air, itu kok turah, sisa itu bisa kita kocorkan lagi. Jangan lupa itu dikasih juga asam humat sebagai pembenah tanahnya. Setelah itu jangan dibiarkan dulu, biarkan trikonya itu berkembang. Minimal itu ya 2 atau 3 hari. Berarti bahasanya itu untuk sterilisasi lahan. Steril itu. Ya. Setelah itu baru kita gejikkan, kita kasihkan pupuk dasar. Pupuk dasar. Ini pupuk dasarnya apa, Pak? Pupuk dasarnya saya pakai NPK, Mas. Saya pakai NPK. Yang 16-16? 16-16 itu bisa ditambah, yang bagus itu bisa Vertipos, bisa Saprodap, bisa juga TSP. Ya. Tapi yang dosisnya tinggi itu TSP 36 itu. Ini kalau saya 1 lubang itu adalah 1 sendok. 1 sendok. Untuk per lubang. Biar hasilnya nanti bisa seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kita lubangnya itu kita tutup dengan tanah dan terus kita tanami. Ya, kita tanami. Tidak disiram air dulu. Enggak, kalau saya ditanami langsung, terus kemudian nanti setelah ditanami disiram. Seandainya seperti itu ya enggak apa-apa, kan penale mudah menanamnya, itu kan empuk ya, lemahnya malah empuk kan. Enak ya, enggak apa-apa. Tapi kalau saya seperti itu. Iya. Baru setelah itu 3 hari setelah tanam itu kita kasih di sini pokoknya yang pupuk yang kandungan P-nya itu tinggi, Mas. Fosfatnya itu tinggi ya. Ultradap supaya merangsang pertumbuhan akar. Jereke ngono jadi pabrik. Oh iya benar nih. Jereke. Ya, itu 3 hari itu. Kemudian untuk memupuknya itu 3 hari sekali saya. 3 hari. Dosisnya itu sedikit saja dulu. Kita kasih NPK itu pemupukan yang kedua, berarti di 6 hari. Jadi kita kasih NPK secukupnya. Kalau saya enggak 1000 batang enggak sampai 1 kilo itu. Bersama fosfatnya yang tinggi juga kaya to Ultradap, SP36, Saprodap itu. Setelah itu di pemupukan yang ketiga itu masuk ini urea tapi jangan banyak-banyak itu. Ini bahaya ini. Ngerti tapi pakai urea ya ini. Kita pakai yang non subsidi kawan. Ya. Kalau yang subsidi itu takut saya. Takut berontak gedeng entek. Tenan. Ini seharusnya sudah seperti ini seharusnya. Supaya iki ya. Tapi masih seperti ini. Bisa tahan. Itu dosisnya kalau 1 kubik itu cuma setengah kilo saja. Jadi nanti untuk ureanya masuk 2 kali di masa pertumbuhannya. Itu cukup 1 kilo, 1000 batang 1 kilo. Berarti pas di 3 kali pemupukan. 3 kali dan 4 kali pemupukan. Itu menggunakan urea. Ya. Ini terus pemupukannya jangan disamakan, umpamanya kalau di umum ya, secara umum itu teman-teman itu biasanya memupuk ketika masih kecil dan dewasa sama, Mas ya. Piye kali naker itu takarannya sama. Umpamanya 1000 batang pemupukan 1,5 kilo, pemupukan 2 1,5 kilo, pemupukan 3 1,5 kilo, itu kalau menurut saya salah. Jadi pokoknya salah ya. Kita ibaratkan kita saja itu kalau makan itu bayi itu disuapi sedikit-sedikit biar tumbuh sehat, gizi tinggi gitu kan. Nanti ketika sudah semakin dewasa maka makanannya itu juga semakin banyak juga. Kan daunnya wis saya akeh, oyotnya wis menjalar jauh. Nah, baru nanti dipemupukan ke tadi sudah 3, 4 ya, 3, 6, 12, 15. Nah, ini di hari ke-18 atau pemupukan kelima kalau saya. Ini versi saya ya. Bisa disangkal enggak. Yang penting hasilnya seperti ini. Itu saya masukkan KCL merah. Ya, KCL merah itu per 1000-nya cuma 3 kilo. 3 kilogram. Ya, 3 kilo. Itu bisa pemupukan 2 kali nanti di hari ke-21 HST
18 hari HST. Berarti 1,5 kilo setiap asupannya. Jadi 3 kilo ini rong pemupukan, Mas. Betul, berarti untuk satu pemupukan 1,5 kilo lah. Untuk nah, di hari itu atau di pemupukan yang ke-6 dan ke-7 itu NPK-nya kita kurangi, kita masukkan fosfat yang tinggi, kalium, ya, opo KNO3 atau mungkin MKP atau KCl putih, bisa. Itu kita masukkan. Yang dulu-dulu itu ekstrim ya, kita kan 25 hari setelah tanam itu sudah polinasi. Itu di umur 24 itu sudah pemupukan terakhir, selebihnya sudah tidak dipupuk, cuman obat untuk menjaga ini, menjaga daunnya. Hasilnya juga oke kemarin tuh ya, buah juga full. Bagus, full. Nanti tak sepilkan kawan, hasil buahnya nanti tak sepilkan ya. Tapi kalau yang ini saya tidak mentolo karo woe okeh panganannya mesti oke, Mas. Makanya setelah polinasi itu saya pupuk, tak kocor KCl, MKP dan KNO3. Loh, ini supaya berarti supaya tanamannya ini bisa jadi semua, kan ada toh triknya ya. Itu bagaimana untuk bisa membuat serit. Misalnya kan para petani itu ada yang tanam timun tapi tidak keluar serit, hanya keluar apa itu? Kalau pengen seritnya banyak itu sebetulnya kita pakai saya apa ya, tak omong nih produknya ya. Iya, kita pakai Saprodap saja. Dari awal itu setiap pemupukan ditambahi Saprodap terus, Mas. Gitu, saya yakin kan nanti setiap cekok ini ada seritnya dan juga ada pangi ini, hipotel ya. Walaupun jenisnya timun itu biarpun jenisnya timun itu jarang keluar serit atau banyak banyak bunga jantan saja, itu nanti akan keluar ini. Pokoknya aku Saprodap, Mas. Iya. Iya, pokoknya kok Saprodap. Vertipos, maaf ya. Vertipos dari awal sampai akhir. Cuma dosisnya sedikit saja. Untuk air. Pokoknya teko perkawinan lah. Perkawin ya bisa jadi Vertipos neh. Berarti untuk 1 kubik. Nanti kan sahabat tani semuanya kan bingung ya untuk dosisnya. Berarti untuk 1 kubik atau 1000 liter itu Vertiposnya dikasih sekitar 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo ya kawan. Ya. Bisa dibuktikan itu. Cuman foto saya enggak, sudah hilang itu. Jadi saya membandingkan ada 1 bulut itu pakai Vertipos, yang satu enggak. Jauh sekali, Mas. Oh ya, tuh serite awet kosok metu serite kabeh metu pange. Nah, yang enggak itu enggak. Ya, berarti rahasianya gitu. Agar seritnya itu tumbuh dan tunasnya tumbuh, itu kandungan P dan trace elemennya itu masuk di pemupukan awal-awal sampai mau polinasi, kawan. Yang digunakan beliaunya adalah pupuk Vertipos. Bagi para petani semuanya itu bisa yang lain, yang penting kandungannya fosfat itu agak tinggi. Terus trace elemennya ada, pokoknya yang mikro lah intinya. Ada yang mikronya itu ya ada boronnya, ada zincnya, ada magnesiumnya, itu komplit. Iya seperti itu, Mas ya. Iya. Mas, yang penting itu hasilnya, Mas, seperti ini ya. Beliaunya tanamannya sangat luar biasa sekali. Tapi ini untuk apa itu diusahakan untuk polinasinya jangan sampai lebih dari 4 hari. Jadi ya 3 hari selesai itu malah bagus, kayak yang di sana itu 3 hari buahnya malah besar-besar dan sudah menguning. Yang ini terlalu banyak buah ya masalahnya. Jadi tanaman yang terlalu banyak buah itu juga nggak bagus ya? Ya wingi kayak kena sakintal, Mas. Sing tarah. Ekstrim ya. Beliaunya ini ya. Ini kan timun polinasi. Tapi seperti yang video saya yang ada kemarin ya, itu jadi buahnya itu karena terlalu banyak, akhirnya beliaunya itu mengambil semua ya, jadi dikurangi. Padahal ini jadinya itu kemarin tuh ada yang sampai 14, ada yang 15. Ini sudah tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 8 buah itu sudah dijual. Dan beliaunya itu menjualnya sudah sampai mendapatkan berapa kilo? 1 kintal, Mas. 1 kintal. Sekarang harga timun 7.000, berarti kalau 1 kintal berat 700.000. Kena tuku pupuk. Jadi ya ekstrim. Jangan ditiru ya ini. Adegan berbahaya gitu kan. Terus diusahakan utamanya itu 3 hari sehingga tidak ada yang besar.
Jadi ketika polinasi kita tahan dulu, umpamanya enek serit kok cek siji kok dipolinasi itu salah, potel aja buang Mas. Oh iya, betul. Cek loro potel buang. Kita usahakan bersama-sama itu ada 3, 4 atau 5. Itu saya yakin mesti jadi. Serentak berarti ya. Mesti jadi. Kemudian ini bagian ujungnya ini. Ini kalau saya ini tidak saya potong kawan ya. Ya. Ini tidak saya potong seperti ini sampai ujungnya. Oh iya. Masih memanjang gitu, baru setelah akhir polinasi kita potong di sini. Tek. Maka serit itu akan mengembang dengan sendirinya dan atas kita pruning. Wes pokoknya langsung bedeng. Langsung hamil ini seperti ini. Nih, tekniknya untuk penanaman timun polinasi kawan ya. Ya. Ini selera teman-teman ya, mau nanam dari PT apa saja bisa. Mulai tidak usah ngomongkan PT ya, pokoknya di tempat kawan-kawan semuanya itu biasanya ini hasilnya. Tak sepilkan dulu ya. Kecil tapi ini hasil ya. bijinya itu seperti ini loh. Mantap sekali ini. Ini pada kuntingan ini, kecil ini. Kalau jadi di tempat saya ini bahasanya ini kecil ya. Kuntingan. Kuntingan. Tapi bijinya seperti ini. Jan iso mentas-mentas. Yang ini piye wong. Wes. Dan alhamdulillah kawan, jadi sudah panjang lebar, sudah dijelaskan dari mulai pengolahan lahan sampai polinasi sampai akhir sampai timunnya berhasil seperti ini sudah dijelaskan dari awal dan semoga ilmunya ini bisa bermanfaat dan bisa menular ke seluruh teman-teman semuanya, khususnya petani di Indonesia dan khususnya lagi di Desa Jombok, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Kata-kata mutiaranya Pak. Aduh, ini kata-kata mutiara. Petani jangan mudah menyerah. Ya. Keberhasilan berada di balik kegagalan. Ya, kegagalan. Ya. Jadi petani itu yo menunggu, tenang saja ya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jadi maksud dalam artian ada kalanya badi, ada yang kalanya rugi. Ya. Wis ya. Pokoknya pagah nandur, insyaallah pada suatu saatnya kita akan menemukan keberhasilan itu juga. Ya. Jangan lantas jajal sepisan terus gagal kapok, itu ya bukan mental petani. Mental yang paling kuat adalah mental petani. Makanya aku senang dari petani. Biarpun hanya ya setui itu ya, ini bukan petani. Karena basicnya ini bukan kata-kata petani, tapi pernah merasakan jadi petani yang gagal dan insya Allah ini akan berhasil. Cukup sekian videonya kawan ya. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman bagi petani-petani pemula atau menjadi wawasan dan ilmunya ini sangat bermanfaat sekali. Semoga Pak Lutnya sharing ilmunya ini menjadi ilmu yang berkah. Jadi petani-petani yang lainnya itu bisa menirukan dan hasilnya bisa sama seperti tanamannya Pak Lulut. Cukup sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda kawan. Jangan lupa bahagia. Tetap semangat petani Indonesia. Semangat.